Oke, balik lagi PSR. Kali ini kita akan nge-review film terbarunya Spike Lee yang berjudul The Five Bloods. Oke, akhirnya kita balik lagi ke video seperti biasa. Video vlog kayak gini, vlog review gini setelah sekian lama PSBB dan belum ada film-film bioskop baru. Akhirnya kita mengambil konsep untuk bikin video work from home yang mana adalah syuting tapi dari jarak jauh semua. Makanya belakangan ini video-videonya tuh via Zoom aja gitu. Tapi kayaknya kita perlu kembali lagi nih untuk nge-review film-film baru tapi bukan di bioskop, tapi film-film yang rilis di streaming platform. Nah, akhirnya kita memilih The Five Bloods untuk memulai kembali review film-filmnya nih di masa PSBB ini. The Five Bloods ini merupakan film terbarunya Spike Lee dan kebetulan sangat tepat banget rilisnya ketika Black Lives Matter protes lagi rame-rame banget di US. Pertama kita harus tahu dulu latar belakang dari sutradaranya. Si Spike Lee ini banyak bikin film tentang Black Empowerment. Jadi dia tuh orang berkulit hitam yang banyak bikin film untuk memberikan empowerment terhadap orang-orang berkulit hitam gitu. Terutama di Oscar. Jadi kalau teman-teman lihat tuh di Oscar tuh dia paling banget tuh menonjol. Dan dia nggak suka sama Trump karena kan Trump sangat-sangat racist ya. Makanya banyak film-filmnya dan banyak statement-statementnya tuh yang sangat-sangat nge-bash si Trump, termasuk di film ini gitu, dan terang-terangan banget lagi Trump dikata-katain di film ini. Film yang mengambil latar belakang tentang Vietnam Wars dan bagaimana banyak isu-isu yang disinggung seperti banyak orang kulit hitam yang ditaruh di infanteri paling depan untuk dikorbanin di Vietnam War. Yang mana kita tahu ya, Vietnam War itu US kalah ya. Menarik banget nih bagaimana film-film Amerika, terutama kayak Rambo, mencoba memenangkan perang Vietnam War lewat film gitu, lewat karya fiksi gitu. Di situ adalah salah satu hal yang disinggung juga di sini. Film dibuka dengan footage lama dalam masa-masa perang dan masa-masa di mana orang berkulit hitam tuh terkena isu rasisme, di mana di situ benar-benar ditekan banget, di mana Amerika sangat-sangat jijik banget dengan orang-orang berkulit hitam. Terus kemudian langsung masuk ke plot utamanya di mana adalah 4 orang veteran di Vietnam War, orang-orang berkulit hitam yang balik lagi ke Vietnam. Mereka itu datang untuk mau mengambil jasa temannya yang meninggal pada Vietnam War itu, sekaligus mau nyari gold. Jadi ketika perang Vietnam zaman dulu tuh dia tuh kayak ketemuin gold, emas gitu, disimpan untuk diambil nanti setelah perang selesai, tapi juga sekaligus mau ngambil jasa temennya yang sempat meninggal juga gitu. Singkat cerita sih secara plot cuma begitu ya, 4 veteran perang orang kulit hitam yang mau ngambil gold, terus di tengah perjalanan tiba-tiba ada konflik ini itu yang bersifat rasial juga. Habis itu ya udah, sesederhananya plotnya seperti itu. Film ini juga mengambil latar maju mundur ya, jadi di tengah-tengah lagi gaya penceritaan tiba-tiba mundur flashback sequence ketika mereka perang terus maju lagi gitu. Jadi kayak latar maju mundur. Yang menarik dari film ini adalah dramanya, bagaimana mengaduk-ngaduk emosi kita ketika kita menonton. Jadi kan pasti kan film ini mulai memberikan development terhadap karakternya. Jadi kita mulai dikasih tahu nih latar belakang setiap karakternya, yang ternyata salah satu karakternya misalkan punya hubungan dengan pelacur pada masa Vietnam War, yang ketika ketemu lagi di masa sekarang ternyata udah punya anak. Terus juga ada seseorang yang punya PTSD sehingga membuat hubungannya dengan anaknya tuh agak jadi sedikit renggang, jadi mulai ada sedikit ya agak beda lah gitu hubungan ayah dan anak gitu. Ada juga yang dikiranya dia orang kaya ternyata bangkrut juga, dan dia ternyata punya sense of justice yang tinggi karena ingin mengambil bagian emasnya itu untuk disumbangkan ke teman-teman kaumnya orang keturunan Afrika Amerika gitu. Jadi macam-macam deh. Jadi kita ditunjukkan personal background dari setiap karakternya yang mengaduk-ngaduk emosi gitu. Sepanjang perjalanannya pun kita juga ngerasain kayak konflik batin mereka tuh apa sih dari setiap masing-masing karakter. Ketika mulai masuk konfliknya, kemudian ada rentetan kejadian yang membuat beberapa karakter meninggal, itu ngebuat kita tuh apa ya, beda banget. Sedihnya tuh kayak lebih ke kaget, bukan sedih yang kayak dibangun emosinya dengan lagu-lagu sedih, lagu-lagu melo. Karena kejadian-kejadiannya itu benar-benar tidak bisa diprediksi atau benar-benar sangat-sangat tiba-tiba gitu. Kayak misalkan tiba-tiba lagi ngomongin apa, tiba-tiba satu kejadian meledak terus langsung meninggal gitu. Jadi beda banget dengan film-film pada umumnya yang biasanya kalau ada yang mau meninggal dikasih kayak death flag dulu, terus ketika udah meninggal karakternya terus ada adegan melo, sedih, terharu. Di sini enggak. Di sini kayak jelas dan sangat amat realistis banget gitu. Bahkan ketika adegan actionnya pun juga sangat realistis banget. Bener-bener nggak dibuat dramatisir. Jadi kalau teman-teman suka film yang action-action ala John Wick yang bener-bener dramatisir, kayaknya nggak bakal demen film ini. Karena memang film ini juga fokusnya ke drama. Secara garis besar sih kalau ngomongin plot ya seperti itu. Drama perang Vietnam gitu. Yang dimana veteran-veteran pada balik lagi gitu. Mencoba untuk self-reflect gitu. Di mana dulu dengan sekarang. Dan bagaimana karakternya
karakternya berkembang. Tapi dari awal sampai akhir tentunya tema yang dibawa oleh Spike Lee ini adalah Black Lives Matter gitu, atau memberikan black empowerment gitu. Banyak banget isu-isu yang disinggung di sini. Jadi kalau kalian mau breakdown nih, kalian bisa cari di Google. Di situ banyak banget fakta-fakta yang di state di film ini ke sejarah aslinya tuh bagaimana gitu. Banyak banget disinggung gitu, yang menunjukkan kalau Spike Lee tuh ingin ngasih tahu loh, ini loh kita perasaan kita sebagai orang kulit hitam seperti ini loh dulu loh. Dan kita tuh pengen banget nih ada black empowerment dan tidak ada rasisme lagi terhadap orang-orang berkulit hitam. Makanya film ini cocok banget rilis sekarang, apalagi Black Lives Matter atau protesan terhadap George Floyd. Kasusnya George Floyd tuh lagi naik gitu. Jadi pas banget lah. Jadi kalau teman-teman pengen nonton film drama perang yang lebih menekankan ke sisi emosional setiap karakternya, film ini cocok banget buat kalian. Oke, paling gitu aja. Kita akan kembali mau mencoba review film-film terbaru yang rilis di streaming platform. Kalau teman-teman punya rekomendasi film apa yang perlu kita review, langsung komen di bawah aja, karena kita nggak tahu nih mau review film apa, karena banyak banget yang baru-baru. Karena kita berpikir daripada bikin video, mendingan kita tulis aja ke dalam bentuk tulisan artikel. Makanya kita jarang banget bikin video review lagi belakangan ini ya, di masa PSBB. Tapi kalau memang teman-teman punya request dalam bentuk video review, karena lebih enak, mungkin lebih nyaman cara pembawaannya, film apa yang kira-kira perlu kita review selanjutnya. Oke, paling gitu aja. Thank you udah nonton. Seperti biasa, like, comment, and subscribe. Akhir kata, play it, don't stop, just rewatch. Cut!